mereview pekan lalu kita belajar apa? Masih ingat tidak pekan lalu kita belajar apa? Oke, kita panggil ya. Sandy Diego. Sandy? Iya, Bu. Kira-kira pekan lalu kita belajar apa, Sandy? Kemarin itu kita belajar tentang prinsipal stres yang kemarin, kelanjutannya dari kemarin. Untuk kita itu belajar tentang diagram Moore yang dimana kita belajar tentang kayak ada tipe-tipenya itu. Terus tipe yang pertama itu kan ada yang tipe yang daktel itu, terus yang dari tipe daktel itu terus kita belajar tentang yang fraktur gimana. Terus kita itu belajar tentang tipe-tipe compression gitu, Bu. Terus ada unaxial compression, terus ada unaxial tension, terus ada triaxial compression, Bu. Nah, dari situ kita itu mencari kayak maksimum dari si stresnya, Bu, yang dimana TX max itu sama dengan 1/2 lambda lambda 1/lambda 2. Terus secara singkat itu sih, Bu, yang saya catat, Bu. Oke, terima kasih banyak, Sandy. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Semua memahami gitu ya. Saya asumsikan semua memahami materi pertemuan 1 hingga ke-5. Jadi hari ini kita akan exercise gitu ya, atau kita akan kuis untuk materi pekan ke-1 sampai ke-5. Kuisnya close book. Jadi silakan nanti teman-teman dimaksimalkan ya, sesuai dengan informasi pekan lalu. Teman-teman sudah siap? Oke, ya, sebelum kita kuis, semua siap ya. Energinya disimpan dulu untuk kuis, nanti setelah materi, kita akan melakukan kuis ya. Materinya tidak banyak. Oke. Nah, screen saya terlihat ya, teman-teman. Setelah kita melewati 5 pertemuan, gitu ya, membahas tentang stres, baik itu stres normal, shear stres, prinsipal stres, sampai ke transformasi stres dan penggambaran atau perhitungan prinsipal stres dengan diagram Moore. Kita akan masuk ke analisis strain. Jadi pekan ke-7 dan pekan ke-6 dan pekan ke-7 kita akan belajar mengenai strain. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu strain itu apa? Atau yang kalian ketahui terkait strain? Ada? Izin, Bu. Ya. Kalau yang saya tahu itu strain itu dia seperti gaya pegangan, Bu. Jadi gaya yang memberikan tarikan kepada suatu benda yang
tegang seperti itu. Oke, ini siapa? Hanif atau siapa ya? Atau Latif? Willy, Bu. Oh, Willy. Ya, Willy. Terima kasih, Willy. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Strain itu apa sih? Gitu. Tadi Willy menyebutkan bahwa sebuah gaya yang menyebabkan perubahan atau regangan, gitu ya. Ada yang lain? Atau kebalik, Bu, bukan gaya strain itu, Bu. Izin Bu, mungkin izin menambahkan kalau dari pendapat saya sendiri, kalau untuk strain itu sendiri sama halnya yang seperti disampaikan oleh Willy, itu merupakan gaya tarikan ataupun yang menyebabkan regangan pada suatu medium. Kalau izin menambahkannya itu arah dari gayanya itu saling bertolak belakang seperti itu, Bu. Jadi dia kayak tarik menarik seperti itu, Bu. Oke, gaya yang tarik menarik gitu. Apakah tidak sama dengan stres? Kira-kira teman-teman gimana? Oke, jadi banyak insight ya. Nah, bisa kalian bayangkan gitu gimana strain itu sendiri atau definisi strain itu apa. Oke, kita lanjut. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini tujuannya untuk menganalisis, teman-teman bisa menganalisis gitu ya, aplikasi strain pada benda 2 dimensi dan 3 dimensi dengan baik. Jadi kemarin-kemarin kita belajar stres, sekarang kita belajar strain. Strain merupakan gitu ya, hasil dari perubahan dibagi dengan perubahan panjangnya. Nah, ini atau panjang mula-mula gitu ya. Perubahannya dibagi panjang mula-mula atau kita bisa sebut sebagai comparing length atau perbedaan dari panjang suatu benda atau benda tersebut berubah. Nah, jadi hasil dari benda yang terkena gaya ketika gayanya dilepaskan, benda tersebut ada perubahan, maka itu yang disebut strain. Ya, teman-teman. Di mana strain itu simbolnya epsilon. Delta L per L0 atau panjang akhir dibagi panjang awal dibagi panjang awal. Atau bentuk akhir dikurang bentuk awal dibagi bentuk awal gitu ya, itu strain teman-teman. Jadi jangan bingung, jangan samakan dengan stres. Strain merupakan sebuah perubahan atau deformation ketika gaya-gaya yang diberikan ke benda tersebut dihilangkan. Oke. Kalau ngomong-ngomong terkait strain, maka kita menganalisis perpindahan atau perubahan dari sebuah benda atau sebuah material. Sebuah benda yang mengalami perubahan dimensi juga mengalami perubahan posisi. Ya, ternyata nggak cuma dimensinya aja, ternyata posisinya dia juga berubah. Contohnya, di sini ada koordinat Y dan Y aksen atau Y bintang gitu ya. Y aja itu merupakan posisi awal dan Y bintang merupakan posisi akhirnya. Misal di 2 titik ini. Ketika dia diberikan sebuah gaya dan dia mengalami perubahan gitu ya, maka Q ini akan berubah bentuk atau berubah dimensi, juga mengalami perubahan posisi. Posisinya yang tadi di sini, di koordinat X plus DX, Y plus DY, sekarang menjadi Q bintang dikali X star gitu ya. Kalau bintang kayaknya aneh,
maka kita bacanya star. Q star itu berkoordinat X star plus DX star, Y star plus DY star. Begitu juga dengan koordinat yang P. P ini akan berubah juga dan dimensinya juga berubah. Kan semakin kecil ya kalau kita lihat, kita coba. Nih, kan dimensinya seperti ini gitu ya, lebih luas. Kemudian ketika mengalami perubahan, maka dia mengalami perubahan dimensi dan juga mengalami perubahan posisi. Nah, perubahan tersebut yang kita sebut sebagai strain. Oke. Ini tadi ya, ketika kita punya benda yang posisi mula-mulanya X, Y, maka benda tersebut gitu ya, misalkan bendanya berpindah pada titik X aksen dan Y aksen atau di posisi keduanya. Misalkan benda tersebut mengalami perubahan posisi atau perpindahannya sejauh U pada sumbu X. Jadi nilainya tuh U gitu ya pada sumbu X dan sejauh V pada sumbu Y. Maka perubahan si benda tersebut X aksenya adalah X ditambah berapa posisi berubahnya, yaitu U. Untuk Y aksen, maka posisi awal atau Y ditambah dengan V ini ya, mungkin ini typo. Jadi V, maka Y plus V, di mana V untuk perubahan posisi pada sumbu Y dan U perubahan posisi pada sumbu X. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya, perubahan dimensi sekaligus perubahan posisi pada benda dua dimensi. Mula-mula benda kita warna biru ini ya, teman-teman, atau persegi. Persegi ini nih. Kemudian diberikan gaya, baik itu gaya yang mendorong atau menarik atau apapun gitu ya, tensil, kompresional, dan sebagainya, ternyata si persegi berwarna biru ini itu berubah posisinya. Sehingga dari O posisi awalnya gitu ya, ini O, menjadi O aksen. Sorry. Nah, ini ya, jadi dia berubah di segala posisinya. Akan kita tinjau gitu ya di sini nih. Mungkin kita dari sumbu X dulu ya, teman-teman. Kalau DX berarti perubahan terhadap sumbu X. Ini ya, berubahnya nih sumbu X-nya. Kemudian untuk mendapatkan koordinat keduanya di sini, maka U ditambah do U per do X dikali DX. Ini kan perubahan secara horizontal ya, teman-teman di sini nih. Kan perubahannya di sini dari awalnya tuh titik awalnya sini pindah ke koordinat sini. Untuk meninjau X-nya, maka U ditambah perubahan U terhadap do X dikali DX. Nah, sama halnya dengan perubahan yang di sini. Kan tadinya di sini ya posisi awalnya, terus pindah ke sini. Artinya selain posisi X, dia punya perpindahan terhadap posisi Y. Perpindahan yang ini ya sejauh ini dari sudut nih itu disebut do V per
do X dx. Kalau kita hitung gitu ya, dari titik ini ke sini, maka kan V ditambah do V per do X dikali dx. Nah, sama kayak halnya ini maksudnya teman-teman. Perubahan sumbu Y-nya kan awal mulanya di sini gitu ya. Pindahnya ke sini. Nih, kalau kita tarik garis, maka yang di sini atau koordinat ini menjadi V plus dV do V per do Y per dy. Oke. Dan konsep ini juga sama di sini, dia berubah secara horizontal, maka do U per do Y dikali dy. Sudut yang dibentuk dari mula-mula ke perubahannya itu disebut alfa gitu ya. Di sini diasumsikan sudut di sini sama di sini sama. Gitu, teman-teman. Nah, ini yang disebut strain. Nah, nanti tadi strain adalah deformasi dibagi panjang mula-mula. Coba kita lihat. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan langsung open mic ya. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Ahmad Zulmi dengan NIM 122120026. Itu kan sebelumnya kalau di analisis strain itu kan ada dua, itu yang pertama dia perubahan posisi sama perubahan bentuk kan Bu. Nah itu apakah perubahan bentuk dulu atau perubahan posisi dulu atau mereka tuh sekaligus berbarengan gitu ya Bu? Ketika diberikan gaya gitu ya, Latif. Iya Bu. Oke. Nah nih menarik, pertanyaannya Latif adalah ketika suatu benda kita berikan gaya, kemudian si perubahannya itu apakah perubahan posisi dulu atau perubahan apa tadi? Perubahan posisi dan dimensi. Iya. Nah, tentunya gitu ya, kita tinjau dari gaya itu sendiri. Misal perubahan suatu benda, Latif tekan gitu ya, kan dia akan mengalami perubahan dimensi sekaligus perubahan posisi enggak? Misal cuman satu arah aja ya, misalnya bendanya kayak gini. Terus kita tekan nih satu arah dari sini gitu ya. Pokoknya arah dari atas nih kita tekan. Kalian bayangkan, kalian punya contohnya squishy gitu ya. Ketika kalian tekan, kan dia akan mengecil ya, mengecil gini. Nah, perubahan posisi dan perubahan dimensinya, apakah dia sama atau dia punya waktu yang berbeda? Kira-kira gimana? Teman-teman pernah main squishy? Pernah Bu. Oke, pernah. Nah, ketika kalian memegang squishy itu, perubahannya itu, perubahan bentuk dan perubahan posisinya sama atau enggak? Misal nih, kan ini kita tekan ya squishy-nya dari sini. Pas dia mengecil ke sini, artinya dia mengalami perubahan dimensi dan juga perubahan posisi. Jadi bersamaan. Itu ya, itu analogi sederhananya. Oke, Latif, ada yang ingin ditanggapi? Baik Bu, sudah jelas Bu. Makasih Bu. Oke, ya sama-sama. Oke, ini catatan ya. Pada sumbu X, benda memiliki panjang sebesar delta X. Jika delta X lebih kecil dari delta X lebih kecil atau sangat kecil, maka delta X akan kurang lebih sama dengan
dx. Pada sumbu Y, benda memiliki panjang sebesar delta Y. Jika delta Y sangat kecil gitu ya, maka delta Y kurang lebih sama dengan dy. Ketika atau pada sumbu X, ketika benda mengalami perubahan sebesar delta U, kan delta X dan delta Y ini adalah panjang. Terus delta U itu perubahan panjangnya. Kalau delta U-nya sangat kecil, maka delta U akan sama dengan DU. Begitu juga dengan sumbu Y gitu ya. Ini informasi aja. Oke. Perubahan panjang pada delta U itu berarti terhadap sumbu apa, teman-teman? Sumbu X, Bu. Sumbu X ya, sumbu X. Terhadap sumbu X, maka dituliskan menjadi delta U du per dx dikali delta X. Oke, kemudian ada perubahan panjang delta U, tapi dia terhadap sumbu Y. Jadi perubahan panjangnya yang tadi arahnya sumbu X gitu ya, ternyata dia terhadap sumbu Y atau dia berubah terhadap sumbu Y. Maka dituliskannya delta U sama dengan delta dou per dy dikali delta Y. Mengikuti ya. Sebentar, saya ulangi yang di Oke, kita keep dulu. Kemudian delta V itu sumbu Y gitu ya. Maka kita tulis delta V, do V per do Y dikali delta Y. Kan si U, V, terus W ya, kalau nggak salah itu kan merepresentasikan perubahan sumbu dari X, Y, dan Z. Misalnya sumbu X gitu ya. Sumbu X ini berubah nih. Atau kita punya sebuah benda ya, mengarah ke sumbu X, dia berubah ke arah Y, maka dia disebut dengan ini, delta V sama dengan dou V per dou Y per delta Y. Gitu. Jadi jangan bingung. Kemudian, ini stres arah X. Atau disebut juga normal strain arah X. Maka simbolnya adalah epsilon X. Epsilon X didapatkan dari perubahan panjang dari arah X dibagi panjang awal arah X. Berarti panjang mula-mula awal arah X dikurang perubahannya dibagi panjang awalnya. Maka bisa ditulis sebagai epsilon X sama dengan delta U per delta X. Di mana nilai delta U itu bisa kita ganti atau kita ini ya tadi do U per do X dikali delta X dibagi delta X. Maka delta X-nya habis ya teman-teman. Kita bisa coret. Maka epsilon X atau stres normal pada arah X kita dapatkan do U per do X. Begitu juga dengan arah Y. Arah Y disimbolkan sebagai epsilon Y. Epsilon Y didapatkan dari perubahan panjang arah Y dibagi panjang awal dari arah Y sendiri. Maka
Delta V-nya kita ubah jadi seperti ini. Kita hilangkan atau eliminasi delta Y, sehingga kita dapat epsilon Y sama dengan do V per do Y. Oke. Nah, nggak hanya epsilon X dan epsilon Y, ternyata benda juga mengalami perubahan panjang arah X terhadap panjang awal arah Y, yaitu atau yang disebut shear strain arah YX atau epsilon YX yang saya jelaskan tadi ya, ketika panjang arahnya arah X, ternyata perubahan panjangnya arah X. Mungkin gini ya, ini panjang berubah gitu ya, warna merah, terus panjang mula-mulanya tuh ini. Gimana nih gambarnya ya, bentar. Kita coba gambar. Panjang arah X berarti berubahnya ke arah X nih. Nah, bentar. Ini perubahannya. Nah, berarti begini. Terhadap panjang awal arah Y. Arahnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, atau ini sama. Nah, ini sama. Panjang awalnya tuh di arah Y gitu ya. Terus perubahannya tuh ke arah X. Maka itu disebut sebagai strain arah YX. Ya, teman-teman. Kalau sebuah benda berubah panjangnya ke arah X terhadap panjang awalnya ke arah Y, maka disebut shear strain arah YX. Berarti gambarnya gini-gini. Sorry. Kayak gini ya kayaknya. Coba kita lihat. Yang persegi tadi, teman-teman. Misalnya gini. Nice. Nah, gini teman-teman. Yang tadi tuh. Maka kita dapatkan si strain atau shear strain YX-nya sama dengan delta U dibagi panjang awal arahnya itu di Y. Delta Y. Maka delta U per DY dikali delta Y per DY. Nih ya, jadi delta U ya di sini. Bukan DV atau do V, tapi do U. Kemudian kita eliminasi, maka stres atau shear strain arah YX didapatkan rumusnya sebagai do U per do Y atau perubahan U terhadap arah Y gitu ya. Lalu benda juga mengalami perubahan ke arah Y terhadap panjang awal arah X. Shear strain arah XY. Nah, nggak cuma shear stress ya, tapi shear strain. Ada YX, ada XY gitu. Maka kita dapat nih, kalau Y panjang perubahannya, maka jadi do V ya teman-teman. Panjang awalnya dx, delta x, maka di sini delta x. Ketika kita eliminasi, kita dapatkan rumus epsilon xy sama dengan do v per do x. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan, silahkan. Sepertinya cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah,
Sama halnya nih teman-teman di shear stress. Ternyata di shear strain juga gitu ya, epsilon XY itu sama dengan epsilon YX. Atau kan karena gaya yang bekerja pada kita kemarin sudah sepakat gitu ya, ada kesetimbangan gaya. Misal di sebuah persegi, kalau ini arahnya sini, maka gaya yang di sini berlawanan atau setimbang. Maka di sini juga perubahan arah XY dan perubahan arah YX itu sama. Maka gitu ya. Nih, kita jumlahkan epsilon XY plus epsilon YX sama dengan dV per do V per DE do X plus do U per do Y. Hasilnya adalah 2 epsilon XY sama dengan 2 epsilon YX. Ya. Simbol shear strain juga ditulis dengan gamma XY atau gamma YX, di mana gamma XY sama dengan gamma YX. Maka kalau misalnya ini epsilon XY mau dituliskan jadi gamma, maka epsilon X